Inilah sosok Kepala Desa Bayangbong, Kecamatan Bayangbong, Kabupaten Garut, Agus Nazar SPD, SHI. Dia adalah sosok kepala desa dan juga merupakan tokoh agama yang kerap menjadi penggiat kegiatan-kegiatan keagamaan di desa yang dipimpinnya. Dengan penuh keikhlasan, Agus Nazar mengelola pemerintahan dan warga desa Bayangbong yang dibantu perangkat desa dan 3 orang kepala dusun dengan sentuhan keagamaan. Berdiskusi dengan BPD dan tokoh masyarakat adalah langkah yang selalu diambil kepala desa dalam merumuskan dan menentukan program pembangunan desa. Pembinaan para perangkat desa adalah kegiatan rutin sehari-hari agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan para perangkat desa dengan sepenuh hati. Ini dilakukan agar harapan masyarakat Desa Bayangbong terpuaskan. Didampingi sang istri Iis Mariani SSI APT selaku Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa, terus aktif melakukan pembinaan kepada para kader sebagai upaya untuk menciptakan keluarga tangguh di Desa Bayangbong, baik tangguh secara ekonomi maupun kesehatan sesuai dengan target dan arah kebijakan pemerintah Desa Bayangbong. Termasuk dalam pengentasan wabah COVID-19 yang merajalela, pemerintahan Desa Bayangbong aktif dalam penegakan protokol kesehatan, termasuk diantaranya melakukan vaksinasi COVID-19 kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Bayangbong. Untuk kegiatan keagamaan, selain membiasakan untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah, pemerintahan Desa Bayangbong secara rutin menyelenggarakan pengajian, baik dipusatkan di Aula Desa Bayangbong maupun secara bergilir yang diselenggarakan masjid di setiap RW Desa Bayangbong. Menyantuni anak yatim piatu adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Bayangbong yang bekerja sama dengan para tokoh desa dan para donatur. Anak-anak yatim piatu setiap momen yang telah teragendakan tersebut menjadi duta yang dihormati untuk mendapatkan rezeki yang telah disiapkan sebelumnya. Desa Bayangbong merupakan ibu kota Kecamatan Bayangbong yang telah berdiri sejak tahun 1975 lalu setelah dimekarkan dari Desa Ciela. Desa yang memiliki luas wilayah 237,6 hektar ini berpenduduk sekitar 7.482 jiwa atau 2.059 kepala keluarga yang terbagi dalam 3 dusun, 12 RW, dan 41 RT. Saladah adalah sejenis tumbuhan air untuk lalap-lalapan. Tanaman ini tumbuh subur di Kampung Jambansari yang merupakan tempat sumber mata air yang memasok air bersih bagi sebagian besar warga kota Garut. Saladah telah ada sejak dahulu kala, sehingga saladah menjadi salah satu tumbuhan khas daerah Bayangbong yang telah dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi sekitar warga Kampung Jambansari. Karena potensi air sangat melimpah, warga memanfaatkan untuk membudidayakan ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias seperti ikan khas Cipangkoy dan ikan hias lainnya. Khusus ikan atau koi, kondisi kejernihan air sangat cocok dan menjadikan usaha ini terus berkembang dan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Secara umum, warga yang berdekatan dengan lokasi sumber air Jambansari umumnya memiliki kolam ikan di pekarangan rumah. Walaupun bukan merupakan tempat budidaya ikan, namun ikan yang ditanam sebagai simpanan kelak akan dipanen saat dibutuhkan. Untuk bidang peternakan, domba adalah salah satu hewan ternak andalan Desa Bayangbong, baik untuk domba sayur maupun domba aduan. Tak kalah menarik adalah ternak ayam petelur. Hasilnya bukan hanya untuk kepentingan keluarga, namun mampu menutupi kebutuhan warga Desa Bayangbong dan sekitarnya. Selain itu, potensi ayam pelung yang menjadi ciri khas ayam peliharaan warga Kecamatan Bayangbong juga digeluti oleh warga Desa Bayangbong.
Ayam yang memiliki suara merdu tersebut setelah dipelihara dengan baik ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga mampu meningkatkan perekonomian peternak ayam. Desa yang berada di ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut tersebut yang separuh wilayahnya merupakan pemukiman penduduk atau seluas 116,32 hektar memiliki potensi wisata, pertanian, dan potensi lainnya yang tak kalah dengan desa-desa di Kecamatan Bayongbong. Kebun Naga Purnama merupakan destinasi wisata kebun yang mengusung edukasi pengunjung. Deretan ribuan pohon naga bisa memanjakan pengunjung untuk memetik dan menikmati berbagai olahan kuliner yang berbahan dasar buah naga sambil menikmati keindahan alam dan pemukiman warga desa Bayongbong. Dijamin Anda akan berlama-lama tinggal di Kebun Naga Purnama. Bonsai, walaupun tanaman kerdil tersebut masih jarang dipelihara warga karena perawatannya dibutuhkan skill khusus, namun warga desa Bayongbong sudah mengembangkannya sejak lama. Selain untuk mempercantik pekarangan rumah, ternyata bonsai memiliki harga yang fantastis dan banyak diburu para kolektor tanaman hias. Kondisi daerah yang berada di ketinggian yang ideal membuat desa ini kaya akan potensi berbagai tanaman yang bisa dikembangkan. Walaupun sebagian wilayah desa Bayongbong merupakan perbukitan, namun untuk mengitari wilayah desa bisa ditempuh dengan mengendarai sepeda motor. Untuk melengkapi perjalanan mengitari desa Bayongbong, tak akan lengkap jika tak mengunjungi salah satu potensi pertanian yang menjadi andalan warga desa. Bawang merah merupakan salah satu potensi pertanian asal desa Bayongbong yang mampu merambah pasaran hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Potensi industri rumah tangga, desa Bayongbong juga memiliki usaha ekonomi kreatif lainnya, yaitu pembuatan tahu dan tempe. Usaha ini sudah digeluti warga sejak lama dan telah menjadi pemasok kebutuhan warga desa maupun warga lainnya di Kecamatan Bayongbong. Produksi tahu dan tempe yang menggunakan bahan dasar kacang tersebut adalah salah satu usaha pemanfaatan potensi pertanian yang ada di desa Bayongbong yang melimpah. Bukan hanya itu, jika singgah di desa Bayongbong, Anda akan menemukan yang namanya kerupuk begadang. Kerupuk ini sudah ada di desa Bayongbong sejak 75 tahun yang lalu. Hingga saat ini, produksi dan pengembangan usaha kerupuk begadang masih digeluti warga. Yang tak kalah menarik adalah usaha pembuatan tepung aci aren atau aci kawung dalam istilah warga setempat. Usaha ini sudah dikembangkan warga desa Bayongbong yang telah dijalani sejak masa kolonial penjajahan Belanda. Aci kawung adalah salah satu produksi usaha yang menjadi andalan desa Bayongbong. Mungkin orang Sunda tahu, combro adalah makanan tradisional Tatar Sunda yang berarti oncom di jero. Di desa Bayongbong bukanlah combro, namun berubah nama jadi comet yang artinya combro lemet. Roti adalah salah satu produk rumahan yang digeluti warga desa Bayongbong. Roti yang berisi berbagai macam rasa ini mampu menghidupkan perekonomian warga desa. Berbagai potensi yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan, salah satunya Pondok Pesantren Najahan. Di Ponpes ini ternyata dikembangkan 3 bidang usaha pembuatan produk, mulai dari kopi hingga pembuatan madu. Usaha ini dikembangkan sebagai upaya membina para santri agar kelak saat kembali ke masyarakat sudah memiliki keterampilan khusus.
Berbicara kopi, singgah ke Desa Bayangbong tak akan lengkap jika tak menikmati secangkir kopi khas Garut. Kopi Lur adalah sebuah kafe yang mengusung berbagai minuman dan makanan khas Garut. Di kafe ini, pengunjung bisa memilih berbagai minuman dan makanan dengan harga yang sangat ramah bagi isi dompet. Tentunya masih banyak lagi potensi yang bisa ditemui di Desa Bayangbong, di antaranya potensi olahraga. Desa Bayangbong memiliki gedung olahraga atau gor badminton yang representatif. Warga masyarakat mempergunakan gor selain untuk meningkatkan prestasi olahraga badminton, juga sebagai ajang untuk menjaga kebugaran tubuh dan sebagai sarana untuk bersilaturahmi yang efektif.